Halo pendengar podcast, balik lagi di Podskoy, podcast di Menskoy. Ngobrol santuy, pasti asik, oi. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih. Jadi aku Erci. Aku salah. Dan di sini aku Bima. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian buat ngobrolin dari topik yang berat-berat sampai yang receh nih. Oke, di podcast kali ini kita udah ngundang salah satu pentolan dari Dimensi nih. Langsung aja ya kita panggil. Jadi kita kedatangan Mas Wildan Alfa nih. Halo Mas Wildan, apa kabar? Mungkin bisa nyapa Halo, pendengar-pendengar kita nih. halo. Apa kabar? Selamat pagi, penonton podcast Dimensi Podskui ya, podcast Dimenskui. Saya sebenarnya cukup aneh disebut punggawa, karena ya saya hanya manusia biasa. Oke Mas, kayaknya supaya nggak lama-lama lagi gitu ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke, udah siap Mas Wildan? Boleh. Apa tuh pertanyaan pertama tuh? Oke, menurut Mas Wildan nih, dimensi itu apa sih? Langsung ini ya, filosofis ya pertanyaannya. Dimensi itu apa? Kalau dari secara konstitusional, ngomongan konstitusional, itu ini kita organisasi mahasiswa, karena ya kita punya ADRT, kita punya anggota kan, kita punya pengurus, kita punya kegiatan. Jadi kita sebuah organisasi mahasiswa yang secara KDKMM kita resmi ada, meskipun memang perlu ada sedikit pembenahan penyesuaian nantinya dengan KDKMM yang baru, tapi secara konstitusional seperti itu. Tapi ada lagi secara definitif lain, karena kita kan menyebut diri kita adalah klub pers, atau kalau dalam bahasa lebih universalnya untuk pers mahasiswa itu kita lembaga pers mahasiswa. Jadi ya kita juga organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik, yang juga berarti harus mematuhi selain ADART, selain KDKMM yang ada di teknik mesin, juga ini kita juga harus ikut kode etik jurnalistik sebagai pegangan untuk bergerak. Seperti itu sih. Kalau secara lebih unik lagi, kalau dulu mungkin saya menyebutnya sebagai keluarga ya, karena rame-ramenya di situ. Oke, jadi bisa dibilang secara garis akhir tuh sebagai keluarga ya Mas. Nah, kita di sini pengen tahu dong eh, pengalaman dari Mas nih yang paling berkesan di Dimensi keluarga itu tadi apa sih gitu? Paling berkesan ya. Cukup aneh ketika kita mengatakan pengalaman berkesan di Dimensi, tapi jujur untuk saya yang paling berkesan bukan masalah ini ya, soalnya take atau membuat produk kan aneh, cukup apa ya, mungkin karena saking keluarganya ya. Tapi eh, kalau paling berkesan pasti ini sih yang selalu dinikmati oleh setiap angkatan, itu pasti adalah internalisasinya itu pasti. Dan ya 2 kali saya menjadi pengurus kan, staf di tahun 2018 sama, oh sorry, ya staf di tahun 2018 2019, sama jadi pengurus di 2019-2020. Memang ini yang selalu membuat Dimensi lebih dekat adalah internalisasinya. Sama mungkin kalau kita mengatakan take video atau pengambilan produk, yang pasti menarik adalah di wisuda, karena ya di situ paling capek nanti. Tapi ya itu secara hasil, secara apa namanya, uh, outputannya nanti, menurutku yang masih bisa yang paling bisa dinikmati dari saat proses pengambilan sampai editing itu yang wisuda itu sih, karena ya kita belum pernah nyoba hal-hal aneh lainnya, mau nyoba corona. Nah, sebagai keluarga nih pasti ada suka dan dukanya dong, Mas. Menurut Mas Wildan sendiri, suka dan duka di Dimensi itu apa aja sih, Mas? Oke, suka dan duka cukup sulit untuk mencari dukanya ya. Tapi kalau suka, jujur ketika jadi staff masa berarti 2017 2018 2019, itu cukup banyak sukanya, karena ya, itu masa eksplorasi kan. Ya saya juga pegang beberapa poker dan ini
eh, banyak ikut bantu ngerjain proker-proker juga. Contoh seperti bantu mikir buat bulletin karena kan aku orangnya suka yang ini memikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi lebih banyak menikmati untuk berpikir. Tapi kalau kita bicara duga sih paling repot ketika mau mencalonkan diri itu cukup melelahkan karena ini sih eh, keadaannya secara tim kemarin kita aku sama teman-teman staff M60 mau maju mau magang ke pengurusan itu kita apa ya pernah banyak yang mundur terus dari tim sendiri karena memang proses apa ya nyebutnya transfer ilmunya kurang kita kayak gitulah bukannya menjelekkan angkatan yang pengurus kami tapi memang transfer ilmunya kami kurang juga jadi kita kurang begitu siap lah jadi di situ harus menyamakan persepsinya itu cukup sulit dan jadinya ya agak berat di situ tapi setelah persepsinya sama juga ketika menjalani pengurusan ya kita cukup enjoy sih setidaknya jalan lah meskipun ya tadi corona cukup buruk sebenarnya corona ini membuat apa ya kepengurusan saya agak inilah banyak yang hilang feelnya. Iya sih Mas, memang corona tuh banyak banget yang bikin kita kayak kurang bisa jalan gitu ya. Oh ya, jadi dari tadi kita udah ngomongin soal dimensi nih, agak ketinggalan sih sebenarnya. Boleh dong Mas cerita sedikit tahu Mas dari dimensi itu sejarahnya mungkin awalnya gimana gitu Mas, biar kita semua tahu. Secara dimensi ya. Ini sih sebenarnya ketika ditanyakan apa yang saya ketahui secara pasti juga tidak banyak karena memang cukup unik. Dimensi adalah lembaga pers, lembaga jurnalistik kan, di mana jurnalistik ada pencatatan, tetapi catatan sejarah kita sendiri itu ketika coba teman-teman cari itu tidak pernah ada. Saya coba menggali di internet, ya coba mencari melakukan the old ways. Jadi ngobrol ke teman-teman pengurus yang lama itu pun juga ini masih banyak informasi yang apa dua lah. Tapi dari beberapa pernyataan ada yang menurut saya cukup menarik. Pertama, secara umur kan dimensi itu kalau kita lihat di ADART dimensi kita itu kan lahirnya secara ADART itu 2007 kita sebagai Ormawa benar-benar organisasi mahasiswa punya konstitusi dasar. Tapi ketika saya coba ngobrol dengan ya orang-orang dulu lah orang-orang lama sebetulnya ya itu ternyata kita cukup tua bahkan ada yang mengatakan kita itu mungkin lebih tua dari LBMM mungkin secara uh, apa ya bukan konstitusional tapi nilai moral ya nyebutnya. Jadi perasaan memiliki dimensi itu lebih tua dari itu karena salah satu dosen kita itu dikatakan dulu ada ketua dimensi. Mungkin teman-teman tahu Pak Julendra. Ini saya juga mendapat informasi tentang ini dari orang-orang lama. Ya mungkin bisa di cross check beliau ya. Tapi memang ketika dulu aku menjadi pengurus, aku ngobrol ke beliau, itu beliau cukup memahami tentang dimensi juga. Seperti itu. Beliau mempunyai apa ya? Afeksi mungkin tentang dimensi. Jadi ketika dulu jadi pengurus pun aku sering ini berkonsultasi ke beliau terkait apapun. Sampai kemarin kita hampir buat proyek. Tapi kan ternyata gagal. Kalau masa sejarah, kemudian ini. Pertama itu fakta yang aku temukan. Kita cukup tua secara rasa memiliki lah nyebutnya. Tapi secara asbabun nuzul, karena kita lagi Ramadan, bahasanya agak Al-Quran, asbabun nuzul, keberadaannya, kenapa ini ada, itu ada dua informasi yang masuk ke aku. Pertama, itu adalah karena kemampuan nulis. Ya, kita kan mahasiswa, kita adalah apa ya, akademisi yang seharusnya mempunyai kemampuan menulis apapun, laporan atau report atau tugas akhir yang bagus. Tetapi pada masa itu, ketika dimensi belum ada atau dimensi belum berdiri itu,
kemampuan nulis itu belum berkembang, dan itu menjadi sebuah concern, menjadi sebuah keresahan dari segala pihak, dosen, terutama dosen pastinya. Karena gimana ngembangin ini? Akhirnya dari dosen pun mempropose, oke, ya, bagaimana kalau kita membuat sebuah lembaga jurnalistik untuk mewadahi menulis. Jadi harapannya untuk sebagai trigger biar mahasiswa itu mau nulis. Nah, di sisi yang sama ada juga informasi yang masuk ke saya bahwa ini mahasiswa dulu mempunyai sebuah komunitas tentang fotografi yang dari komunitas itu berkumpul dan ingin melegalkan diri, mungkin ya kalimatnya seperti itu, jadi akhirnya menjadi dimensi. Ini mungkin itu ada dua sisi yang ketika coba ditabrakkan mungkin ceritanya jadi ini. Pertama, dari pihak dosen menginginkan adanya sebuah organisasi atau wadah untuk membuat orang-orang menulis, tapi di mahasiswa sendiri juga sudah ada wadah tentang ya orang-orang yang pengen berjalan di bidang seni dan pemberitaan. Mungkin bukan pemberitaan, tapi bidang seninya sih lebih tepatnya, karena kan fotografi itu seni. Tapi fotografi itu sendiri kan memberikan hasil fotonya itu kan diceritakan kembali. Nah, dari situ ketika disatukan nulis dan foto, itu berarti berita paling gampang, ya kan? Deskripsi foto bisa berita. Kalau fotonya foto tentang kegiatan kan berarti jadinya berita. Nah, jadi di situ muncullah sebuah ide untuk membuat lembaga pers atau kupers dimensi. Mungkin itu kesimpulan sementara saya. Tapi secara sejarah utamanya seperti itu. Kalau ya beberapa hal yang terjadi di tahun-tahun belakang ini ya cukup banyak hal, karena dimensi juga pernah turun secara performa, kemudian naik lagi. Yang paling gampang kan beberapa aset dimensi, paling kalau teman-teman tahu kan ada web, ada Instagram, itu adanya masih baru-baru ini. Web itu ada di tahun 2014. Berarti kepengurusan 2014 atau M57, berarti mereka menjabat di tahun 2015 atau 16, 15 ya, tahun ketiga. 2016. Nah, di situ itu pembaruan dimensi sih. Kita punya web, kita punya isu, kita punya ini isu itu buat majalah, kita punya juga Instagram di situ. Kemudian ketika di 2015 pengurusan 58 kita masuk ke videografi. Jadi sebenarnya aset-aset kita itu masih baru. Karena sebelumnya ya kita pakai cuma bulletin. Mungkin karena kontennya terlalu sensitif ya. Karena saya pernah dengar juga masa 54 itu dimensi ada sebuah oposisi yang hebat. Ketika himpunan ada, dimensi itu ada untuk melawan himpunan. Sampai segitunya. Jadi kalimat Jawanya itu kita tuh crash. Gak pernah akur pokoknya dengan himpunan. Ya, bahaya seperti itu, tapi juga ya kerjasama juga tetap bagus lah, sinergis. Itu sih mungkin hal-hal yang terjadi yang sudah saya dapatkan melalui ngobrol-ngobrol cantik bersama orang-orang lama. Oke, dari penjelasan Mas Wildan ngomongin hal lain nih Mas, kita ngomongin organisasi. Mas Wildan ini kan pernah jadi ketua Dimensi 1920 ya. Selain itu juga Mas aktif di organisasi 10. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kenapa sih Mas Wildan itu tertarik sama dunia jurnalistik gitu? Oke, pertanyaan yang cukup sulit dijawab karena tiba-tiba saya tertarik sebenarnya. Tapi ketika ditanyakan alasan mengapa, mungkin ini sih. Pertama, kalau memang saya mengatakan tiba-tiba tertarik kan, tapi ada sebuah dorongan yang ini ingin coba saya bangun ketika saya menjadi mahasiswa. Dimana kan pertama yang aku lihat ketika SMA dulu itu menjadi mahasiswa. Di SMA itu ada jurnalistik juga, tapi ya aku tidak berpikir bahwa jurnalistik akan dalam dan seasik ini ketika menjadi mahasiswa, karena ya aku tinggal di punya desa lah ya. Kota Trenggalek kan desa banget. Tidak ada apapun di sana. Berita juga tidak ada. Cari berita harus kriminal. Tapi tindak kriminal juga tidak ada. Kalau nggak ada tindak kriminal ya berarti cari berita tentang bencana alam. Terus tanah longsor, banjir, itu terus kan bosen.
Jadi ya tidak ada hal menarik untuk diliput ketika di Trenggalek. Jadi aku tidak pernah tertarik dulu. Tapi ketika aku mencoba main ke kota besar, dulu kan ada kakak yang di Jogja. Ya aku ketika kakak kuliah aku ikut pernah main ke sana dan ya melihat kota besar, melihat ya bagaimana kakakku bercerita tentang kehidupan mahasiswanya. Kan kakak juga dulu udah dari SMA, kalau kakak kan udah jurnalistik banget. Nah, dari situ ya mendengar cerita-ceritanya, ngobrol apa yang menarik dengan jurnalistik. Dari situ mungkin aku mencoba ingin melihat, kalimatnya bukan aku langsung tertarik, bukan, tapi aku ingin melihat bagaimana dunia jurnalistik yang pernah didalami oleh kakakku. Akhirnya ketika aku masuk kampus, ya ini aku bergabung ke 1-0 dulu kan. Karena kan ketika dimensi baru tahun kedua, bergabung ke 1-0. Dari situ ketika aku bertemu orang-orang di 1-0, di situ langsung ada sebuah kesimpulan. Jadi aku ingat banget kan. Itu aku ngobrol sama pas ketika aku KM Expo, ngobrol sama mereka, nanya kan tentang apa dan ngapain, terus ya mereka ngomong, paling saya ingatku mereka ngomong sederhana, kita lembaga jurnalistik yang akan intinya bukan media konvensional. Ini hal unik kan, bukan media konvensional, berarti pemberitaan kita tidak akan sesuai dengan TV-TV atau dengan detik.com atau dan lain-lain lah. Tapi kita akan memberitakan dari sisi yang cukup berbeda. Berarti kan kita akan menggali sesuatu di situ. Dan ya saya sebagai pribadi yang penasaran, itu ya akhirnya kayak wah ini menarik. Langsung dari satu kalimat itu aja yo, aku langsung oke, saya bergabung. Dari situ aku bergabung dan menjalankan kehidupan 1-0. Nah, dan memang benar liputan pertama yang kulakukan di 1-0 itu adalah liputan tentang ini kasus pembakaran pengumpulan sampah di daerah Keputih Tegal Timur Baru KTTB. Itu tahun 2017 akhir. Liputan pertama, dan di situ ternyata ada sengketa lahan. Ada sebuah indikasi bahwa pembakaran itu dilakukan untuk membuat warga yang di sana itu meninggalkan tempat itu karena mau dibuat apa? Dibuat makam. Karena makam yang lama itu dipindahkan karena ada taman harmoni. Nah, di situ benar-benar ada posko mahasiswa yang mendukung KTTB tetap ada. Terus ada juga pihak aparat yang datang ke sana untuk ngusir, dan ya kita ketika ke sana ya kita mencoba memberitakan itu dan menggali ke sisi-sisi dalam dari masyarakat yang di sana yang merasa terdampak itu berbeda dengan apa yang diceritakan dengan media. Yang mungkin secara media, secara konstitusional dan kawan-kawan dan aturan-aturan lalala menyalahkan masyarakat, tapi ternyata masyarakat di situ pun tidak sepenuhnya salah. Karena ya mereka mempunyai sisi mereka sendiri. Dan hal ini yang membuat ya ini semakin menarik ya, untuk bergelut di jurnalistik. Kalau kita itu ngomongin secara 1-0 seperti itu sih. Akhirnya ya saya lanjut terus ya sampai tahun ketiga, terus jadi ketua dimensi dan seterusnya kayak gitu. Tapi asbab nusulnya seperti itu. Kenapa kok tertarik? Menarik sekali ya pengalamannya Mas Wildan. Oh ya Mas, kan udah banyak banget nih pengalaman Mas Wildan. Menurut Mas, Kak, minat bakat yang ada di teknik mesin, terutama di jurnalistik atau untuk teman Mas dan Oke, minat bakat tentang jurnalistik ya, mungkin membaca dan menulis lebih tepatnya ya. Ini sih, kalau di teknik mesin, menurutku itu membaca dan menulis. Menulisnya yang kurang, membaca aku nggak bisa ngomong banyak, tapi ada lah. Tapi ya yang dibaca pun bukan hal-hal ini, bukannya meremehkan ya, tapi aku melihat dari kacamata aku sendiri, yang dibaca itu harus cukup kontroversial. Masyarakat Indonesia banget lah pokoknya. Kan kalau nggak kontroversi nggak akan naik beritanya ya kan. Jadi itu kalau nggak kontroversi nggak akan naik. Jadi kalau nggak ada masalah ya orang-orang nggak akan membaca. Tapi itu yang terjadi di teknik mesin, dan setelah membaca ya sudah oke. Di teknik mesin memang budayanya bukan membaca dan menulis, tapi membaca dan diskusi mungkin ya. Jadi kan ada taman di teknik mesin kan yang bisa digunakan untuk berdiskusi.
atau mungkin warung kopi, mahasiswa seperti itu. Tapi untuk menulisnya sendiri jujur sangat kurang ya, karena ya sepengurusanku jadi dimensi pun tidak banyak tulisan masuk ke kita dari teman-teman teknik mesin mahasiswa lain. Tapi kalau dari pengurus ya pasti ada lah kayak gitu, seperti itu. Dan memang apa ya, menurutku pribadi ini sebenarnya perlu dipantik lebih lanjut, setidaknya di bagian membacanya. Oke lah, menulis memang preferensi, tapi ada membaca itu kan kita bisa membuka ke banyak hal, ke diskusi yang lebih terbuka, diskusi yang lebih menarik gitu. Dan ini cukup bagus sebenarnya kajian strategi membaca, paling gampangnya seperti itu. Tapi ya masih perlu dikembangkan lagi lah. Kalau jujur dulu ketika pengurusanku ada ide sebenarnya bahwa karena ini terinspirasi dari 10, ketika 10 setiap Jumat akan ngemper membawa buku di depan SCC, maka dimensi pun akan seperti itu di taman. Tapi jadi kita nggak tahu hari apa ya, kita belum menentukan, tapi itu direncanakan di kepengurusan 59 atasku ketika aku staff, tapi dulu masih bentuknya sewa buku, dan di kepengurusanku aku buat jadi gratis untuk membaca tapi jangan dibawa pulang. Tapi ternyata dua-duanya tidak berjalan. Pas masa 59 kepengurusan atasku 2016 itu nggak ada bukunya, orang-orang masih belum ini ya, ketika disuruh ngumpulin buku selalu lupa, cukup buruk memang. Selalu lupa. Terus pas di kepengurusanku mau dimulai kena corona, kan corona lagi pasti, masalahnya ini corona sebenarnya. Sebenarnya kalau itu berjalan ya, misal kita membuat perpustakaan di taman dan itu berjalan, orang-orang mungkin akan datang ke meja, ambil buku, baca, terus akan ngobrol di situ. Itu akan menjadi sebuah pemantik bahasan yang bagus. Entah buku apapun itu, yang penting jangan buku kuliah. Buku kuliah kan ada PDF-nya. Aduh, kamu mendukung membacakan dong. Buku kuliah kan juga bisa beli. Entah di mana, di fotokopian mana. Itu sebenarnya pembacakan, tapi ya wis lah. Ya, tapi bisa beli gitu loh. Dan yang memang tujuan di situ untuk membicarakan hal-hal ya kayak novel apapun, atau ya berita apapun, yang jelas fungsinya untuk memantik diskusi biar lebih naik lagi. Jadi taman itu bukan sebuah apa ya, hal yang fana mungkin nyebutku, rame hanya ketika ada mahasiswa baru. Ini kan ya agak sedih gitu loh, karena ya mungkin pertama memang dari mahasiswa kita yang memang punya kesibukan, tapi ketika kita mencoba memberikan sebuah hiburan, sebuah buku di situ kan mungkin mahasiswa yang punya kesibukan akan meluangkan waktunya ke sana. Karena kan mungkin orang nggak ke taman karena nggak ada apa-apa kayak gitu. Kalau kita ngasih buku ya mungkin ada yang baca, ada yang mau diskusi di situ kayak gitu sih. Oke, jadi bisa aku simpulin sebenarnya tuh minat mahasiswa mesin untuk membaca dan menulis tuh kurang gitu ya Mas ya. Nggak yang tinggi banget, tapi juga nggak yang rendah-rendah banget gitu. Ya mungkin memang kurang sih, lebih tepatnya kurang secara statistik pun memang kurang. Karena orang-orang baca ketika mau TA sih, mau sempro dan mau sidang akhir, mereka pasti membaca, tapi ya topiknya. Nah, lalu peran dimensi itu seperti apa sih Mas untuk apa ya menyikapi hal tersebut gitu? Menyikapi tentang membaca dan menulis ya. Mungkin untuk membaca tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana kalau kita membuat sebuah perpustakaan, bagaimana kalau kita membuat ini ya, barang bacaan yang menarik. Ya paling gampangnya kan kita posting. Teman-teman selalu posting kan akhirnya. Setiap minggu ada postingan dari Dimensi, itu ada mimpi yang selalu dikejar oleh setiap pengurus dan kalian berhasil. Semoga istiqomah. Nah hal kayak gitu yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa menyediakan bahan. Yang paling jauh ya kita bisa menyediakan wadah untuk berdiskusi biar teman-teman membaca. Kasih contoh kajian strategis. Kedua mungkin malam puisi. Memang membaca kan bisa membaca apapun, pantun, puisi, dengan mengadakan seperti hal kayak gitu. Itu kan kita memberikan mereka wadah untuk mengekspresikan diri. Untuk mengekspresikan diri mereka harus menemukan apa yang ingin mereka ekspresikan. Dan apa yang ingin mereka ekspresikan itu kan harus dibaca dulu, berarti kan menemukan dan mencari. Dan begitu ya orang-orang akan ini membaca dengan sendirinya.
kayak gitu. Dan apalagi kalau melihat ada orang yang baca puisinya bagus itu kan, wah aku pengen kayak wong kuwi, aku pengen jadi seperti dia. Jadi yo dia akan membaca, akan mencoba dan akan belajar mengekspresikan diri dan akhirnya akan naik ke panggung dan ngomong, dan dari situ dia akan ketagihan, dia akan membaca lagi dan lagi kayak gitu sih. Sama juga dengan kita tetap memberikan wadah untuk dari teman-teman mahasiswa teknik mesin, baik mahasiswa maupun teknik maupun dosen ataupun karyawan untuk menulis. Sebenarnya kita terbuka, tidak pernah kita membatasi, tapi kan di saat yang sama juga kadang-kadang orang kalau tidak didorong nggak mau nulis, ya itu sulit. Tapi apa ya, kita sebenarnya ada wadah itu untuk mengeluarkan kemampuan nulis orang. Mungkin kita juga bisa buat kompetisi, tapi ya nggak tahu sih kompetisinya seperti apa yang cukup menyenangkan tentang menulis yang bisa dibuat. Karena ya menulis itu kalau tidak menyenangkan, sulit untuk orang-orang itu mengeluarkan seluruh idenya. Itu sih kalau peran. Nah, terus kalau soal ini sih Mas, misal upaya kita biar kita sendiri tuh ada menaikkan minat kita buat menulis atau membaca gitu Mas. Selain itu juga upaya kita buat biar teman-teman kita juga minatnya naik gitu Mas. Mungkin ada tips triknya Mas. Oke, kalau upaya untuk individu untuk nulis dan baca ini cukup ini sih, cukup menurutku preferensi lah. Karena bahan bacaan itu banyak. Tidak harus melulu tentang baca novel atau harus melulu tentang film atau apapun literatur sastra klasik, tidak harus. Karena ya teman-teman, misal paling gampang, teman-teman suka nonton bola, teman-teman pasti akan baca berita tentang bola. Setelah teman-teman baca berita tentang bola, mungkin teman-teman akan terpancing untuk mencoba menulis tentang paling gampang klub yang teman-teman sukai. Lebih naik lagi analisis pertandingan, lebih naik lagi prediksi pertandingan bola. Ternyata prediksimu nanti cukup bagus kan, hasilnya yang kamu prediksi selalu menang, akhirnya prediksimu dijadikan judi orang, bisa kayak gitu. Itu yang terakhir ya, gak penting. Tapi contoh sederhananya kayak gitu. Jadi masalah membaca dan menulis ini kalau mau menaikkan ya tergantung preferensi masing-masing. Mungkin ada orang yang suka nonton film, dari situ mungkin film yang dia tonton itu mempunyai sebuah lore atau cerita di balik karakter masing-masing. Contoh kan kalau kayak yang aku tonton itu kan, aku suka nonton film DC, film Marvel, cukup suka lah. Meskipun lebih suka DC, tapi dari situ ya aku akhirnya sering baca lore tentang beberapa karakter di sana. Karena kan ya film tidak bisa mencakup semuanya. Kan kayak gitu. Kalau kayak gitu, selain suka nonton film, aku suka baca novel. Cukup ya, meskipun tidak banyak gitu ya, tapi aku cukup sering baca novel. Dari situ yuk ini terkadang novel ada yang membuat kita ketagihan, tapi juga ada yang membuat ngantuk. Ya tinggal menemukan kapan atau buku apa yang membuat kita akhirnya ketagihan, kayak gitu sih. Dan untuk pembaca novel sendiri memang startnya mungkin akan cukup sulit, karena seperti apapun itu novel adalah sebuah lembaran yang tebal. Terkadang bahkan bisa lebih tebal daripada buku kuliah. Harry Potter itu 700 halaman, sekitar segitu. Eragon juga sama. Dan juga tapi novel-novel standar Indonesia sih sekitar di 300-450 halaman. Tapi ya novel luar kan memang biasanya panjang-panjang. Kalau mulai dari yang kayak gitu ya bener ceritanya bagus, tapi udah ada filmnya, mungkin teman-teman masih prefernya ke film. Tapi kalau mau start untuk baca ya paling gampang baca buku cerita. Bahkan baca buku komik itu membaca sebenarnya. Mungkin teman-teman banyak yang wibu atau mau baca web, membaca kayak gitu itu pertama kita coba berpikiran di YouTube kan banyak tentang kayak gitu kan. Mereka mulai dari mana? Membaca apa? Membaca ceritanya. Setelah itu mereka coba menganalisis setiap detail-detailnya, baru membuat sebuah analisis. Yang paling gampang ketika teman-teman sering nonton One Piece, pasti banyak prediksi atau teori-teori tentang One Piece ya. Aku cukup sering baca One Piece, jadi contohku cukup ibu. Sorry, aku justru preferensiku banyak. Aku nonton film western, nonton anime, baca manga, baca webtoon, bahkan nonton Cina. Aku juga nonton beberapa film-film laga.
kayak gitu. Aku juga main game, jadi ya preferensiku banyak. Bahkan dari main game pun juga kita bisa jadi pembaca. Contoh game yang bisa menjadi pembaca ada ini Mobile Legend. Jangan salah, Mobile Legend itu setiap karakter kan punya lore, punya sebuah ceritanya masing-masing di baliknya. Itu membuatmu membaca. Dari situ ya mungkin kamu akan terpancing untuk menjadi seorang pendongeng. Nah gitu. Oh ya, aku juga sering nonton wayang. Bukan sering sih, ya 2-3 kali pernah nonton, dan wayang ini pun menarik gitu. Dan itu juga bisa menjadi sebuah katalis. Tinggal preferensi teman-teman pengen mulai dari mana. Coba didalami aja, akhirnya nanti teman-teman akhirnya mau membaca dan akhirnya mungkin akan mau menceritakan kembali atau menulis. Kayak gitu sih. Tapi yang pasti harus dipaksa dulu. Oke, berarti aku simpulin ya Mas, berarti itu kita harus menanggapi apa yang kita minati dulu, mencari apa yang kita minati, terus kita pasti akan kepo-kepo kan apa yang kita minati itu, terus kita pasti menganalisa, terus untuk menulisnya kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau tadi kan udah bahas-bahas tentang membaca dan menulis ya Mas, sedangkan di dimensi ini bukan cuma hanya itu, ada fotografi sama videografi. Menurut Mas Wildan sendiri, pengalaman apa sih yang Mas Wildan sangat berkesan mengenai foto dan videografi? Oke, foto dan video ini cukup baru sebenarnya, dan yang membuatku bergabung ke Dimensi sendiri salah satunya adalah ini. Jadi untuk jujur, untuk tulis menulis pasti 1-0 lebih OP lah dari kita karena ya mereka sampai mau turun ke dalam-dalam dan menggalinya cukup bagus, dan ketika itu aku ada mentor di 1-0 yang sangat hebat menurutku. Jadi ya membandingkan menulis ya inilah menurutku 1 lebih OP. Tapi jujur kalau dalam foto video Dimensi lebih bagus. Dari situ aku pengen belajar sih gimana sih kita ngetik sesuatu ya. Entah itu konsep foto dan merencanakan tentang videografi, meskipun kebanyakan akhirnya aku nulis dan juga pimpin event, bukan ke situ sih. Meskipun kalau ditanya yang berkesan dalam hal kayak gitu, karena ketika aku cukup sering ngambil video itu ketika masa staff, ketika masa pengurus ya, karena aku di posisi pimpinan umum jadinya pasti manajerial banget lah. Ya intinya bagaimana orang-orang ini ngambil foto dan ngambil video, akhirnya kan kayak gitu. Nah pas masa staff itu sebenarnya hampir setiap saat waktu ngambil video itu aku turun, maksudnya bantu mengambil video atau foto atau liputan itu aku turun bantu. Dan tapi jujur ketika itu kegiatan di lapangan, menurutku ini sih secara nilainya yaitu hanya pelaksanaan. Yang lebih menarik itu ketika di proses pre-producingnya kita nge-script, kita pengen lain. Itu yang menurutku lebih menarik. Karena kan ini jarang setauku untuk liputan di Dimensi ataupun mungkin teman-teman yang ngetik video ya, mengidekan bareng-bareng gimana kita akan mengambil atau mengolah suatu berita ini dalam bentuk video. Itu jarang. Biasanya sih kalau itu berita ya kita take aja kayak gitu. Tapi yang membuatku menjadi lebih tertarik dan berkesan itu kan kita pernah merencanakan, meskipun sederhana kan itu 2020 berarti itu 2020 itu untuk pertama kalinya take video itu direncanakan. Jadi kita ada rapat redaksi, terus kita ngobrol bareng-bareng, kita ngetik ini gimana, apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita, siapa yang mau kita wawancarai, terus kita ngetiknya akan seperti apa, sampai ke perencanaan kita mau ngeditnya kayak gimana. Dan hal itu yang membuat ini menjadi lebih menarik, dan itu kan terjadi baru pertama kali di situ, dan menurutku itu harus dilanjutkan. Karena apa, dengan proses perencanaan seperti itu ini kita bisa membuat beberapa video yang kualitasnya itu lebih naik. Contoh, teman-teman pernah ini kan, ada nonton YouTube video investigasi dari Vice Indonesia misal, yang dia sampai turun-turun kayak gitu kan. Bayangin ketika kita mencoba menceritakan entah itu event apapun dengan cara seperti itu kan menjadi sebuah kisah yang cukup dramatis daripada kita hanya ngetik footage B-roll kiri kanan atas bawah
event yang udah berjalan ya gimana. Kan ini kan kayak orang-orang nonton kayak oh eventnya kayak gini, tapi kalau ada sebuah cerita di baliknya, orang-orang bercerita mungkin kesusahannya di event apa, terus harapannya di event kayak gimana, tapi dalam bentuk yang bukan wawancara resmi tapi lebih ke arah kita menanyakan ke individu masing-masing, itu kan keren. Dan dulu pengen dibuat seperti pengen belajar sampai ke situ, dan itu yang membuat tag video itu menurut menarik. Tapi ya sekali lagi corona menyerang ya. Gimana lagi. Ada event kan selama 1 tahun setelah corona kan ya, semua organisasi mahasiswa di Teknik Mesin berusaha mempertahankan kehidupannya, dan mempertahankan kehidupan itu adalah menjaga internalnya biar tidak bubar. Jadi ya event ya akhirnya turun semua, ya udah sulit lah ketika kita nyoba menggali lebih ke sana. Ya semoga setelah ini bisa lah kayak gitu. Saya menunggu dokumenter menarik dari Dimensi kalau kalian mau. Siap Mas Wildan. Kita bakal minta teman-teman nih buat bikin dokumenter Dimensi. Oh ya, sekalian tanya lagi nih Mas. Sebelum pandemi nih, tadi kan dijelasin juga kalau videografi itu misalnya waktu liputan gitu. Nah, di luar liputan tuh masalah videografi dan fotografi mungkin ada kegiatan lain Mas, kayak hunting mungkin atau training gitu dari Dimensi sendiri. Ini sepanjang kepengurusan yang aku ketahui dulu masa 57 jabat Mas Wibi dan Mas Danu 58 jabat itu ada kayak lomba hunting foto. Itu yang ngisi konten Instagram. Kalau teman-teman scroll ke bawah, isinya kan foto orang-orang. Itu kayak lomba hunting foto, itu memang sengaja untuk ngisi Instagram. Tapi semenjak masuk ke 59, berarti ke Mas Ade dan ke Mas aku, hunting foto ini sih tidak diadakan lah. Kenapa ya tapi? Aku juga baru kepikiran itu ketika sudah akhir kepengurusan soalnya. Kok apa aku gak gawe hunting foto ya dulu? Padahal jujur aku juga senang fotografi. Maksudnya, ya aku fotografi kan pengen ke foto jurnalistik, jadi turun ke lapangan ngeliput sesuatu atau HI human interest kan. Tapi kayak dulu aku tidak kepikiran untuk kenapa nggak buat hunting foto ya? Kenapa ya? Ini memang sebuah ini uh, hal yang terlupakan di pengurusanku. Kalau di Dimas sendiri dulu memang usahanya di jurnalistik, jadi hunting foto nggak. Tapi karena video jurnalistik itu pun ada liputan, jadi pada akhirnya tetap menunggu event yang ada, karena mungkin kita terlalu terbatas dengan broker ya mungkin. Jadi kegiatan kita dibrokerkan semua. Akhirnya kayak kegiatan yang bersifatnya bersenang-senang kayak hunting foto atau membuat video-video komersial, bukan komersial, biro tamasya ala-ala vlogger-vlogger gitu kurang ada. Karena kita terlalu fokus ke ini, ke broker. Yang penting broker jalan, broker 100%, tapi tidak menyenangkan. Aku baru terpikirnya di akhir-akhir ini. Dan memang kalau secara kegiatan memang belum pernah ada sih setelah masa 58 untuk hunting foto. Tapi kalau kalian pengen itu boleh. Kalau untuk kegiatan hunting yang fungsinya menyenangkan, kalau mau main kemana bisa ke mall, terus oke kita ke mall, kita hunting foto, kita nyari foto apa ya, toko HP. Jadi kalian keliling toko HP, kalian motret, tapi nyari angle yang cukup menarik, atau ngetik video bedah mall Pakuwon 1-6 atau sekarang sampai 8 Pakuwon itu. Kan keliling Pakuwon itu kan bisa jogging seharian. Dan itu belum selesai. Kan dari lantai bawah, lantai atas, naik terus. Kok Pakuwon salah TP, Masya Allah. Gak nih Surabaya aku rek. Tapi ya Pakuwon juga bisa kan. Pakuwon juga apa namanya, rumah pakai. Mungkin bisa minta izin untuk masuk jadi sebuah paranormal experience. Hal kayak gitu ini sih tergantung dari teman-teman pengen seperti apa untuk mengadakannya. Yang penting dan teman-teman ingin melakukannya, jangan cuma kayak ini proker jadi harus dilakukan, jangan. Dan itu gitu. Tapi lebih mengingat ya silakan. Mungkin agenda sih nyebutnya. Tapi itu
Emang cukup sayangkan dulu nggak ada. Aku pengen. Meskipun tapi akhirnya juga corona kan, jadi percuma juga. Pasti nggak terlaksana. Corona. Kayak gitu. Oke, Mas. Harapan Mas Wildan buat Dimensi ke depannya kayak apa, Mas? Harapan. Ini sih, aku tidak berharap banyak tentang kalian akan seperti apa. Maksudnya, tidak harus mengejar mungkin seperti kepengurusanku atau kepengurusan sebelumnya. Itu menikmati hidup di dimensi. Maksudnya tujuan yang harus dicapai. Tapi ketika teman-teman mencapai tujuan itu tidak bahagia, ya buat apa? Maksudnya berormawa itu jangan dipikirkan menyelesaikan tanggung jawab aja, dinikmati juga berormawa itu. Apalagi kita minat bakat kan. Ketika teman-teman memang masuk ormawa ini karena teman-teman minat, aku nggak akan ngomong teman-teman berbakat. Karena ya, bakat itu ada di setiap orang yang membuat kita bergabung ke dimensi itu kan minat. Karena teman-teman bergabung ke dimensi karena minat, ya kejar terus minat teman-teman aja untuk menikmati dimensi ini sepenuhnya. Tapi jangan lupa tentang tanggung jawab. Harapanku itu sih. Jadi teman-teman nikmati aja sih kehidupan di dimensi ini. Jujur aku nggak peduli ketika ketercapaian proker teman-teman jelek. Apa sebagus apapun ketercapaian proker teman-teman, kalau teman-teman tidak menikmati proses mengejar prokernya, ya mending nggak usah dikejar prokernya. Mending setiap hari internalisasi aja. Gitu sih. Berorganisasi itu kalau berormawa, kalau sekarang ya itu belajar kan, dan menikmati proses belajar itu, baru ketika nanti masuk ke profesi beda lagi. Ya, berarti intinya belajar dan nikmati apa yang kamu pilih. Wah, nggak kerasa nih. Udah lama kita ngobrol sama Mas Wildan. Oh ya Mas, kan ini benar-benar seru banget ya ngobrol sama Mas Wildan nih. Misalnya nih, kalau dari teman-teman yang lain mau ngobrol sama Mas Wildan, bisa kontak kemana sih? Mungkin media sosialnya Mas Wildan. Aduh, medsos cukup alay ya, apa ya. Oke, medsos yang sekarang masih aktif itu ada Line sama Instagram sama WhatsApp. Tapi untuk WhatsApp aku pribadi, jadi pakai Line sama Instagram aja. Untuk Line contohnya di Alfa Wildan, cari aja itu ID-nya. Untuk Instagram cukup alay karena saya fans One Piece, jadi tulisnya WILL_D_END, atau kalau dibacanya Wildian. Belum pengen saya, karena ya itu lembaga, itu kan tempat ekspresi dan Instagram, jadi ya biarlah seperti itu sampai saya ingin menggantinya. Oke, makasih Mas Wildan untuk kesempatannya kali ini jadi bintang tamu perdana podcast Dimensi gitu ya. Buat para pendengar nih, jangan lupa untuk ikutin terus Podskoy, podcast Dimenskoy, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.